Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Teman Cerita Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan baik-baik saja ya. Dan untuk teman-teman yang baru datang di channel ini atau baru bergabung, admin ucapin selamat datang. Nah teman-teman, negara kita ini merupakan negara yang sangat unik, yang dimana memiliki banyak sekali suku dan agama, bahkan tradisi yang beragam jumlahnya, dengan keunikan-keunikan yang dimiliki di setiap daerah. Untuk itu kali ini kita akan membahas tentang sebuah tradisi mempertahankan kehormatan dan harga diri yang berasal dari Sulawesi, yaitu si Gajang Laleng Lipa. Untuk itu nonton video ini sampai selesai. Untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari Teman Cerita. Tradisi yang disebut dengan si Gajang Laleng Lipa ini jadi sangat menarik. Mereka yang memiliki kesempatan menyaksikan tradisi ini tentu akan mendapatkan pengalaman yang takkan dapat di tempat-tempat lain di pelosok bumi Nusantara. Tradisi ini sendiri memiliki arti yang mendalam bagi masyarakat Bugis. Ia adalah opsi terakhir mempertahankan harga diri atau siri karena masalah yang sudah dimusyawarahkan mengalami jalan buntu. Ketika si Gajang Laleng Lipa sudah diucapkan dan kedua belah pihak sudah menyepakati, maka tidak ada kata mundur. Bagi seorang yang memiliki darah Bugis, pantang untuk menarik ucapannya, karena ucapan adalah representasi diri, jati diri seseorang. Hal ini dikarenakan masyarakat Bugis mengenal 3 filosofi terkait ucapan. Yang pertama, Sadda Mapabati Ada, yang berarti bunyi yang mewujudkan kata atau ucapan. Kedua, Mapabati Gau, yang memiliki arti ucapan menandakan kelakuan. Dan yang ketiga, Gau Mapabati Tahu, yang berarti kelakuan menggambarkan manusia atau seseorang. Sehingga, jika ada salah satu di antara mereka yang melanggar filosofi itu, maka ada kemungkinan si Gajang Laleng Lipa ini akan terjadi. Saking sakralnya tradisi ini, masyarakat Bugis sendiri mengungkapkan filosofi penggunaan sarung dalam tradisi si Gajang Laleng Lipa, bahwa apa semua masalah yang telah masuk ke dalam sarung tidak boleh lagi dipersoalkan di luar sarung. Segalanya telah berhenti dan selesai di dalam sarung. Selain daripada itu, sarung juga merupakan simbol dari persatuan. Masyarakat Bugis kuno mengenal tradisi ini atau duel satu sarung ketika ada pertikaian antara dua pihak. Jika keduanya mengalami jalan buntu untuk berdamai, maka cara terakhir untuk menyelesaikan masalah adalah dengan cara berduel. Duel itu dilakukan dalam sebuah sarung dan masing-masing membawa badik atau senjata terbaiknya. Biasanya, duel ini menyangkut hal-hal yang krusial dalam hidup seperti harga diri dan kehormatan. Dalam kacamata budaya, si Gajang Laleng Lipa memang sulit dideteksi awal mulanya. Namun tradisi ini adalah tradisi yang tidak dilakukan oleh sembarang orang. Karena si Gajang Laleng Lipa diketahui merupakan produk dari bangsawan pada zaman dahulu. Buktinya, dalam sepanjang prosesi si Gajang Laleng Lipa biasanya melibatkan bisu, pendeta agama Bugis kuno. Biasanya, mereka menggunakan jasa para bisu untuk melindungi salah satu dari mereka yang bertikai. Bisu juga sengaja dipanggil untuk mengamankan situasi. Hal ini dilakukan karena seringkali mereka yang bertikai gelap mata. Bisulah yang dipercaya dapat menjadi penenang atau pelerai jika mereka yang tengah bertikai sudah gelap mata. Bukan hanya itu saja, bahkan bisu juga berperan membekali mereka yang berangkat ke medan laga dengan doa yang dikenal dengan istilah maapan relise. Meskipun begitu, si Gajang Laleng Lipa sendiri tidak bisa dilangsungkan tiap bertikai lalu memilih berduel. Bukan begitu cara mainnya. Untuk menuju tradisi si Gajang Laleng Lipa ini, sekiranya ada 3 cara penyelesaian masalah yang lazim disebut sebagai tilu cappa. Yang pertama, cappa lila atau ujung lidah. Cappa lila atau ujung lidah ini ditempuh dengan cara negosiasi, diskusi, atau musyawarah.
yang dimana memusyawarakan perkara yang diyakini menimbulkan permasalahan yang terjadi untuk mencari jalan keluarnya. Yang kedua, cappa lasso atau ujung penis atau kemaluan atau dengan jalur pernikahan. Cara kedua ini ditempuh ketika cara pertama gagal. Bagi masyarakat Bugis, anak perempuan yang masih perawan merupakan harta yang sangat berharga. Maka dengan cara kedua ini, pernikahanlah yang akan menyatukan atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara kedua belah pihak dan menyatukan keluarga mereka. Yang terakhir atau ketiga, cappa kawali atau ujung bandik. Nah, dari sinilah istilah si Gajang Laleng Lipa dikenal. Cappa kawali ditempuh ketika kedua ujung di atas tidak dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana. Cara ketiga ini dipilih semata-mata menyederhanakan masalah yang terjadi. Si Gajang Laleng Lipa dipercayai oleh masyarakat Bugis kuno sebagai suatu tradisi yang sangat sakral. Sehingga sebelum tradisi ini dilaksanakan atau ritual ini dilaksanakan, kedua belah pihaknya akan berduel, biasanya melakukan puasa selama 40 hari. Ada juga yang tidak berhubungan suami istri selama 40 hari. Atau bahkan ada juga yang tidak ingin melihat perempuan selama 40 hari. Dan ketika ritual si Gajang Laleng Lipa ini selesai dilaksanakan, orang yang keluar dari dalam sarung dengan selamat akan melaksanakan nazarnya sebelum dia melakukan ritual si Gajang Laleng Lipa ini. Dan itulah tradisi si Gajang Laleng Lipa yang berasal dari Sulawesi. Terima kasih telah menonton teman-teman, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Thank you.